Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilna Rizkia Ula dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam di IAIN Tulungagung. Industri peternakan ayam petelur memiliki nilai yang sangat strategis, khususnya dalam penyediaan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu telur ayam yang saat ini sangatlah digemari oleh masyarakat. Pengembangan usaha peternakan ayam sangatlah penting untuk mendukung terpenuhinya permintaan produk. Kegiatan pengembangan usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan telur di masyarakat. Usaha peternakan milik Bapak Indarto ini sudah berdiri sejak tahun 2003 sampai saat ini. Usaha ayam petelur ini termasuk usaha yang cukup lama dijalankan oleh beliau. Alasan kenapa beliau memilih usaha peternak ayam ini ialah dengan berbisnis peternakan ayam, beliau bisa meningkatkan perekonomian keluarganya karena dari usaha tersebut akan mendapatkan penghasilan yang lumayan besar dan lebih menjanjikan. Untuk saat ini beliau sudah memiliki 2 lokasi kandang yang bertempatkan di Desa Pulosari dan di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut. Seiring berjalannya waktu, usaha peternakan ini berkembang dan sekarang beliau memiliki 9.000 ekor ayam. Dan dalam sehari bisa menghasilkan 330 kg telur ayam. Ayam petelur pada fase produksi membutuhkan pakan sebesar 110 gram per ekor per harinya. Artinya, untuk ayam sejumlah 9.000 ekor membutuhkan pakan harian sebesar 990.000 gram yang terdiri dari campuran jagung, bekatul, dan konsentrat. Jenis produk yang dikeluarkan dari hasil peternakan ayam ini yaitu telur ayam dan ayam afkiran. Ayam afkiran itu dijual lagi ke pasar atau dijual ke pedagang pasar lah. Kemudian untuk telur ayam ini juga merupakan salah satu sumber pangan protein yang sangat diminati oleh masyarakat. Telur dari peternakan milik Bapak Indarto ini didistribusikan ke pengepul lokal dan pengepul di Jakarta. Usia produktif dari ayam ini kisaran 6 bulan sampai 2 tahun atau 1,5 tahun lah. Itu kalau melebihi 2 tahun itu sudah termasuk ayam afkir ya. Kemudian telur juga akan mengalami perubahan kualitas jika disimpan terlalu lama. Jadi pemilik usaha itu harus segera menjual telurnya agar tidak terlalu menumpuk di gudang gitu. Kalau semakin lama ditumpuk di gudang itu kan telur akan membusuk. Kemudian untuk dampak pandemi ya. Dampak pandemi itu Maret tahun 2020 yang menghantam Indonesia dan membuat penyerapan telur ayam juga ikut berimbas. Karena adanya PSBB di Jakarta, jadi pendistribusian itu tidak berjalan dengan lancar atau terhambat lah istilahnya, atau terhenti. Kemudian itu juga merupakan dampak dari pemilik usaha ya, karena tidak bisa mengirim ke Jakarta, jadi harga telur kan anjlok itu mencapai 12.000. Jadi pada saat itu beliau juga bingung harus dikemanakan ini telur gitu. Akhirnya beliau memutar otak, mempunyai strategi lah istilahnya. Beliau itu menjual telur-telurnya di
pinggir jalan, di pick up itu dijual secara obralan seharga 12.000 karena tidak bisa dikirim ke Jakarta kan. Kemudian berbisnis ayam petelur ini juga biasanya itu menghadapi harga jual yang fluktuatif. Apa sih artinya? Kan harga telur itu di pasaran itu kan kadang berubah-ubah ya, karena tidak bisa dipastikan untuk harga ini segini gitu, harga telur segini gitu, itu nggak bisa karena harga telur itu juga harga pakan lah istilahnya. Kalau harga pakan naik, jadi harga telur juga akan naik gitu. Kemudian beliau menjual telur itu di pinggir jalan itu tidak berlangsung lama, hanya sepekan saja, dan setelah itu harga telur itu sedikit naik menjadi 16.000, dan itu pun cuma balik modal pakan saja, ya pres lah istilahnya. Kemudian naik lagi menjadi 20.000 itu sampai Desember lah istilahnya. Desember itu sekitar 20.000, dan beliau sendiri juga mendapatkan penghasilan bersih itu kisaran 10 juta atau bisa lebih ya. Kemudian strategi mengembangkan usahanya di tengah pandemi nih. Peluang usaha ternak ayam ini kan tidak akan pernah nurun ya, karena apa ya, tidak, menurut saya sendiri loh, menurut saya itu tidak terlalu berdampak gitu. Karena itu kan harga telur itu juga naik turunnya tuh tetap stabil ya. Karena misal harga telur yang stabil itu berapa sih? Itu kisaran 19-20 itu stabil. Melebihi 20 itu udah naik ya, naik, dan itu peluang itu benar-benar banyak gitu keuntungannya. Kemudian pasalnya itu juga produk utama dari usaha ternak itu kan ayam petelur, yang merupakan salah satu kebutuhan pokok pangan. Karena setiap harinya itu keberadaan telur sangatlah dibutuhkan ya oleh semua orang. Jadi telur itu dibutuhkan sebagai lauk, sebagai bahan makanan olahan, pabrik makanan, dan juga masih banyak lainnya. Jadi tetap aja dibutuhkan. Untuk kebutuhan lauk sendiri juga banyak peminatnya, karena telur ini kan merupakan pengganti daging ya. Karena juga bahan makanan lainnya juga ikut naik karena adanya pandemi ini. Kemudian permintaan pasar akan produk telur itu juga seakan tidak akan pernah menurun, karena ya penyebabnya itu juga karena komoditas tersebut atau telur tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam hal, terutama untuk membuat bahan berbagai jenis makanan lah. Kemudian pemilik usaha tersebut kebanyakan menjual telur hanya di pengepul lokal saja, di pasar ngemplak lah, di toko kelontong, dan masyarakat sekitar rumahnya yang banyak mengambil atau membeli telur di situ gitu. Kemudian karena permintaan lokal ini sudah melonjak ya, istilahnya naik lah, produk telur ini itu hanya mampu memenuhi permintaan lokal. Maka untuk pengiriman ke Jakarta untuk saat ini itu sangat jarang, tidak mesti 1 bulan sekali gitu, karena permintaan lokal yang naik. Jadi telur itu sudah habis untuk lokalan saja. Kemudian ya itu, jadi pengiriman ke Jakarta itu juga bukan terhambat ya, tapi agak dikurangi gitu, karena beliau itu lebih mengutamakan pelanggan lama gitu, pelanggan lokal saja gitu. Pemilik usaha juga memanfaatkan informasi pasar lah untuk menentukan kemajuan dari penjualan telur. Informasi pasar ini juga berguna untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi harga. Kemudian itu menjelang Natal dan tahun baru tahun 2021, harga telur itu naik ke 23.000 per kilonya, dan sampai saat ini harga telur masih tergolong naik ya, masih saat ini tuh sekitar 22.000. Kemudian penghasilan itu seperti apa kan?
penghasilan setiap bulannya itu tidak bisa dipastikan. Pasalnya itu kan misal nih harga 21.000 atau 21 sampai 22.000, itu beliau bisa menghasilkan sekitar 15 sampai 20 jutaan atau bisa lebih kadang gitu. Itu per bulan. Untuk harga telur yang 23.000 per kilonya itu beliau bisa mencapai 20 juta lebih lah. Dan itu sudah penghasilan bersihnya, itu sudah balik modal. Kemudian kesimpulannya ya dari apa yang sudah saya sampaikan, di setiap usaha apapun itu pastinya memerlukan sebuah strategi dalam perkembangan usahanya untuk mencapai kesuksesan. Apalagi di tengah pandemi ini kan pengusaha atau pemilik usaha itu harus memutar otak lah istilahnya, agar apa, usahanya itu tidak mencapai kerugian, tidak anjlok lah istilahnya. Yang kita tuh harus pintar-pintar memilih strategi. Misal kalau sampai anjlok itu kan kita harus punya alternatif lain gitu.